Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar hingga kita bisa berkumpul di mushola Fatimah untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjut untuk menuntut ilmu, insyaallah ilmu yang syar'i, yaitu dalam rangka memperdalam ilmu agama kita. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Untuk sebelumnya kita telah pernah bertemu ya. Untuk pertemuan pertama kita telah sampai ke halaman 5 dan 6 dan 7 ya, sampai tamrinat 1. Untuk minggu kemarin qadarullah kita kena musibah, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik ya. Mungkin sebelumnya kita telah mempelajari haza ya. Dalam darsul awal, kita di sini juga masih darsul awal, pelajaran pertama. Kita di situ mempelajari isim isyarah, yang mana isim isyarah itu adalah kata tunjuk ya Pak. Terus kemudian kita juga telah mempelajari ma, yaitu isim istifham, yaitu kata tanya ya Pak. Jadi haza itu isim isyarah, kemudian untuk ma itu kata tanya ya Pak. Jadi kalau kita mau menunjuk ya kita dengan haza, kalau kita mau bertanya ma atau a ya. Kalau ma untuk menanyakan apa yang benda yang sudah ada tanpa membutuhkan jawaban ya atau tidak. Kalau a itu membutuhkan jawaban na'am atau la. Kemudian kita sudah menyelesaikan tamrin 1. Untuk mengingat kembali kita langsung ke halaman 8 tamrin 2. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya Pak. Dengan menggunakan a, berarti di sini kita butuh jawaban na'am atau la. Jadi yang kosong ini bisa diisi na'am atau la gitu. Atau langsung dipraktekkan saja ya, biar cepat gitu. Tamrin itu latihan Pak, artinya. Yang belakang udah bisa belum? Adik-adik, halaman 8 tahu gak? Udah? Dengeran kan?
Ini saya kasih contoh satu Pak ya, di yang paling atas ya. Ahadza baitun. Di sini kan gambarnya masjid ya. Berarti kan kita butuh jawabannya la hadza masjidun. Gitu Pak. Paham ya? Jadi sesuai gambar yang di sebelah kiri ya. Jadi jawabannya itu kalau dia bukan menunjukkan sesuai dengan gambar yang di sebelah kiri, berarti jawabannya lah. Tapi kalau jawabannya sesuai dengan yang ditunjukkan dari kata sebelah kanan dengan gambar sebelah kiri sesuai, berarti kita jawab na'am gitu. Na'am terus jawabannya itu apa gitu. Mungkin dari Pak Billy, siapa dong? Halaman 8. So dijawab ya? Langsung aja dijawab Pak. Yang pertama. Ahadza baitun la hadza masjidun. Pak Mukti kan. Ada Tahun tuh kunci dia bukan tidak sesuai. ada La ya. La. Jadi kan bukan, jadi dia jawabannya la. Jadi kita jawab dulu la. Hadza sesuai gambar. Kunci Pak. ada miftahun la ada kolamun. Baik. Gitu ya. Ya betul. Silakan Pak. Ada komisun. Ada komisun. Ini komisun tuh artinya kemeja Pak. Berarti dia sesuai dia. Ada komisun. Lah ada. Naam Pak jawabannya. Sama aja. Benar. Komisun. Komisun. Bisa di ini aja, kalau memang kita nggak tahu artinya nanti bisa ditulis di bawahnya aja. Mamanya kita gambarnya komisun, kita nggak tahu. Tahun kunci. Makanya di sini kan enaknya tuh kalau agak putih ya. Jadi kalau kita nggak tahu artinya kita bisa tulis kecil di sini gitu. Mungkin jawabannya tadi sudah belum? Dia sesuai sama gambar sebelah kiri, berarti dia membutuhkan jawaban na'am Pak. Na'am, hadza komisun gitu Pak. Na'am hadza komisun. Ya. Jadi kalau tidak sesuai dia jawabannya lah gitu. Hadza najmun. Na'am hadza najmun. Ayo. Mungkin langsung kita ke halaman 9 ya. Iqra waktub. Jadi di sini tulis dan bacalah. Bacalah dan tulislah. Kalau tulis kelamaan ya. Mungkin langsung kita baca aja. Ini Pak. Halaman 9. Tamrin 3. Langsung aja di yang hadza maktabun gitu. Hadza maktabun. Sebelahnya Hadza sebelah kirinya. hadza masjidun. Oh. Satu lagi. Hadza kolamun. Baik.
Yang adek mau baca adek? Enggak. Mau coba? Mau coba nggak? Bisa baca? Ini yang garis dua. Jadi di sini kita latihan baca dan menulis sebenarnya ya. Cuma di sini kan kita tinggal mengharokati aja sebenarnya. Sini nggak ada harokatnya ya. Jadi hadza maktabun, hadza masjidun, hadza qalamun. Mungkin Pak Billy lanjut coba. Lanjutnya. Ada sarirun. Ma ada kursiyin. Pak Mukti. Ada naik Baitun. baik. Ahada baitun. Emang nggak dikasih. Ada baik. Kan kita sebelumnya udah pelajari ya. Jadi kan di sini kan tamrin kan, latihan kan. Berarti kita harusnya sudah memahami gitu. Walaupun nggak ada syakal. Ada baitun. Jadi pertanyaan Pak, nadanya agak gimana ya? Kalau bertanya, ahadza baitun gitu. Baitun. La. Ada masjidun. Ayo. Tuh. Ini Pak, satu lagi yang terakhir. Mahada Miftahun Pak. hada miftahun. Jadi katanya sudah ada di sebelahnya miftahun. Baik ya. Untuk tamrin 3. Kemudian ada tambahan di sini man hadza. Jadi tadi sebelumnya kita sudah mempelajari isim istifham itu ada ma dan a ya Pak. Di sini ditambah man. Kalau man ini untuk yang berakal. Jadi seperti manusia, hewan, jadi yang bernyawa. Kalau ma itu untuk benda-benda mati Pak. Jadi kalau kita mau menanyakan hewan atau manusia ya, kita bisa menggunakan man ya. Man hadza, siapa dia ini gitu. Baik ya, saya baca, nanti Bapak ikutin ya untuk pelajaran kali ini. Man hadza, siapa ini? Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Man hadza, hadza waladun. Ini adalah seorang anak laki-laki. Man hadza, hadza talibun. Ini adalah seorang murid. Ahadza waladun. Apakah ini seorang anak laki-laki? La hadza rajulun. Tidak, ini adalah seorang laki-laki. Ma hadza,
Sebelumnya. Apa ini? Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Man hadza? Siapa ini? Hadza tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Gambarnya nggak ada. Jadi ada yang ada gambarnya, ada yang enggak ya. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? Apakah ini seekor keledai? La hadza hisanun. Tidak, ini seekor kuda. Wa ma hadza? Dan apakah ini? Hadza jamalun. Ini seekor unta. Ma hadza? Apa ini? Hadza dikun. Ini seekor ayam. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ini seorang guru. Ahadza qamisun? Apakah ini kemeja? La hadza mindilun. Tidak, ini adalah sarung tangan. Oke, baik. Di sini kita banyak kosakata baru Pak ya. Bisa yang nggak tahu bisa ditulis di hampir di sampingnya. Mungkin ada kata-kata yang tidak nggak tahu artinya bisa ditanyain, nggak apa-apa. Kalbun itu anjing, Pak. Anjing. Iya. Sini juga dikun juga ayam ini ya, kalau dikun tuh ayam jago ya. Kalbun. Oh. Silakan. Kalau himarun tuh keledai ya. Kalau kudanya hisanun. Yang sebelahnya tuh ada waladun, anak laki-laki ya. Kalau walad tuh anak laki-laki. Terus tolib itu pelajar atau murid-murid ya. Terus kalau rojulun itu laki-laki dewasa dia. Waladun anak laki-laki, rojulun laki-laki dewasa. Tobibun tuh dokter. Apa? Tajirun itu seorang pedagang ya. Dagang itu tajir biasanya pengusaha. Sesuai ya. Tajir. Kalau kita kan taunya tajir nih. Wah, berarti dia pengusaha gitu. Orang kaya. Dagang tuh orang kaya nih. Nah, kalau di sini dikun itu ayam jago ya, dia
lebih kepada ayam jago. Kalau yang ayam betina itu dia dajjajatu. Di sini gambar ini Pak, mindilun nih sarung tangan ya. Kayak gambarnya kayak gambar orang cuma sapu tangan dia, sapu tangan ya. Iya, semua tangan. Terus yang di mudarrisun itu dia seorang guru ya, atau ustadz lah istilahnya gitu. Kalau ahada tadi artinya Oh, ahada artinya ahada. kalau ada an Oh, ahada itu dia yang kalau a itu butuh jawaban na'am atau la. Jadi kalau sama ya. bacanya sama, tapi kan dia nggak tahu ini apa gitu. Apakah ini ya? Apa ini ya? Di sini juga ma juga bisa dipakai untuk apa? Hewan ya. Tapi kalau man itu biasanya dia lebih kepada manusia ya. Soalnya apa namanya? Kalau yang man dia lebih kepada apa? Berakal ya. Kalau yang berakal itu kan manusia ya. Kalau hewan itu kan termasuk yang tidak berakal ya Pak. Ibu atau kucing? Kitun tuh kucing. Dia juga turunan juga dari bahasa Inggris tuh cat ya. Cat. Kembali. Hah? Bahasa Inggris. Turunan juga dari bahasa Arab. Iya. Iya. Itu bahasa. Jadi apa namanya kalau kayak gitu? Serapan ya. Serapan. Jadi banyak juga kursiun kayak gitu ya. Di sini kita pelajarannya apa ya? Jadi istifham itu ismul istifham Las. Dan apakah Di sini kita telah mempelajari Pak ya kata tanya atau ismul istifham. Jadi isim istifham itu dibagi dua Pak ya. Ada yang lil akli yaitu untuk yang berakal, yaitu kita bisa menggunakan man atau a. Sama. Kalau yang goirul akli yaitu kita yang tidak berakal, contoh kayak hewan dan benda-benda mati. Jadi kita bisa menggunakan a atau ma. Tapi kalau a di sini dia lebih kepada butuh jawaban ya. Tapi kalau ma itu kita hanya bertanya benda yang kita tahu saja gitu. Yang ingin kita tahu di depan itu aja. Yang berakal.
bernyawa kayaknya bernyawa. Berakal, Pak. Kalau bernyawa hewan juga bernyawa. Berarti manusia tuh. Ya, dia lil akli dan gairul akli, sobat. Main sama. Jadi sini juga kita masih bacanya apa? Marfu ya, kita semua masih baca marfu ya. Kalau marfu itu kan kemarin kita sudah belajar, maka dia apa, lebih ke identik dengan domah gitu. Tadi kalau di belakang ini masih un aja gitu. Udah risun, Mbak. Di bawah asli Pak. Iya, ada yang begitu. Nah, tulisan di bawah Pak. Ya, di bawah. Jadi kalau kita mau menanyakan seseorang, kita menggunakan man, menunjukkan dia itu siapa gitu, siapa dia, siapa ini, man hada gitu. Untuk orang ya, kalau untuk yang tidak berakal itu kita bisa masih menggunakan ma atau a gitu. Ismu untuk kata dia, kata. Ismul istifham tuh kata tanya, ismu itu kata dia. Isim tuh banyak dia ya. Ada isim istifham, isim isyarah, isim mausul, isim domir. Lil akli, untuk yang berakal. Ghairul akli, untuk yang tidak berakal. Itu kok itu. Qaf, Pak. Lil akli. Jadi ini yang telah kita pelajari aja Pak. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu istifham tuh banyak gitu. Tak-taknya karena kita hanya di sini yang kita pelajari, jadi kita pelan-pelan aja gitu. Karena kalau kita langsung diiniin biasanya aduh puyeng gitu. Apa namanya, bukan, jadinya kitanya nggak masuk, nanti kita malah down gitu. Biasanya belajar bahasa Arab gitu Pak, anak kita udah terlalu sulit biasanya tuh langsung ini, kebanyakan tuh pada apa, muntaber, jadi ya gitu, mundur tanpa berita. Nah, dari pengalaman belajar teman-teman pada begitu. Udah puyeng katanya gitu. Kelihatan nggak? Ya, type ya.
Sudah ya. Kita lanjut ke tamrin, latihan. Di sini ada iqra waktub, bacalah dan tulislah ya. Mungkin langsung aja dibaca ya biar kita lebih cepat memahami ya. Ini semua masih ini kok untuk huruf akhirnya kita masih domatain ya. Karena belum ada perubahan yang untuk merubah kata-kata tersebut ya. Nah, asal kata itu sebenarnya itu domah ya. Untuk dia berubah jadi fathah, kasroh dan lainnya itu dia harus ada yang perubahnya itu sebelumnya biasanya. Karena di sini insyaallah masih kita domatain semua ya, insyaallah bacanya untuk huruf akhir dari kata-kata ini domatain ya, kecuali untuk kata-kata tunjuk dan kata istifham aja ya. Ini dari Pak Billy, kebetulan nomor 1. Ma hada qalam. Mungkin artinya Apa ini sebuah pulpen. mungkin Pak Muti nomor 2. Ada talibun. Ya betul. Artinya Pak. Ini anjing. Ya. Pak nomor 3. Yang bawah. Mantap ya. Man hada Ada Alif. ada tobibun. Ada belakang Pak, halaman 9. Tobibun. hada tobihun. Ini kelebihan. Ada yang salah Ini kelebihan. titik. Iya. Kelebihan gimana? Yang itu kayaknya ada 2. Oh iya, susah baca ya. Oh di sini benar sih, sini. Tobibun itu Pak ya, banyak titiknya ya, Tobibun Pak ya, bisa dibenerin boleh, kalau titiknya dihapus saja yang satunya itu, titiknya yang iya-nya ada 2 dia. Man hada tobihun. Artinya Pak, Apa ini? siapa ini Pak? Siapa? Karena dia menanyakan orang. Siapa ini? Ini Seorang dokter. Ya kan tabib ya Pak, kalau kita taunya tabib ya. Jadi tabib itu dokter. Nomor 4 Pak. Hada jamilun. Jamalun Pak. Jamalun enggak panjang. Hada jamalun. Enggak panjang Pak. Hadza jamalun. Kan enggak ada ini huruf panjang ya. Artinya Pak, Ini adalah seekor unta. ya, nomor 5. Pak, Ada albun. apakah Ada itu. ya artinya? Apakah ini anjing? Ya. Tidak, ini adalah kucing. Mas Laif. Udah. Halaman 11. Nomor 6 sekarang. Ahada Dikun. ahada Dikun. ahada dikun. Ayam. Apa ini artinya?
Apakah ini ayam? Apakah ini ayam? Ya. Ya. Ya, baik. Bisa baca deh. Yang nomor 7. Ahadza khisanun gitu. Nggak tahu artinya. Ntar dikasih tahu, baca dulu aja. Baca dulu aja, coba. Himarun. Apakah ini kuda gitu? La, tidak. Ini keledai gitu. Paham ya? Lanjut Pak Billy, nomor 8. Biar kita selesaikan semua. Ada minbiyun, ini adalah sapu tangan. Pak Mukti nomor 9. Biar kita selesaikan aja. Ada hilang. Tadi udah di belakang. Sudah dibahas tadi. Waladun, Pak gitu. Enggak ada. Naam. Artinya Apakah ini? anak laki-laki. Anak laki-laki. Apakah ini Seorang anak laki-laki. seorang anak laki-laki? Ya, Iya benar. ini Pak ini. Nah. Nomor 10 Pak sekarang. Man ada Rojulun. Rojulun Pak. Rojulun. Bukan rojali ya. Bukan rojali. Rojali itu berarti seorang laki-laki udah gitu kalau. Rojali. Itu siapakah ini? Siapakah ini? Ini adalah seorang laki-laki. seorang laki-laki. Baik ya. Jadi kalau man itu kita menanyakan siapa ini, kalau ma apa ini gitu. Itu ya, paham ya? Baik. Mungkin kalau yang apa namanya? Nanti kita untuk kata-katanya bisa dihafal di rumah aja ya. Biar nanti kita banyak kata-kata baru yang belum kita hafal bisa kita hafal di rumah. Atau enggak kita bisa ulang kata-kata ini dengan nanyakan pada keluarga kita atau teman atau siapa ya. Itu untuk halaman 12 kita lanjut. Ad-darsus tsani. Diikutin Pak. Ada Bareng-bareng. Ayo, Dek, ikutin ya. Ad-darsus tsani. Pelajaran kedua. Zalika. Itu adalah. Mazalika. Apa itu? Zalika najmun. Itu adalah bintang. Ya. Mungkin bisa, kalau nggak tahu bisa sekalian ditulis saja Pak. Hadza masjidun. Ini adalah masjid.
Wadzalika baitun. Dan itu adalah rumah. Hadza hisanun. Wadzalika himarun. Ini seekor kuda dan itu seekor keledai. Adzalika kalbun. La, hadzalika qittun. Apakah itu seekor anjing? Tidak, itu adalah seekor kucing. Apakah itu seekor anjing? Tidak, itu adalah seekor kucing. Madzalika, apa itu? Apa itu? Dzalika sarirun. Zalika sarirun. Itu tempat tidur. Itu tempat tidur. Man, selanjutnya Pak, masih ini kita masih pelajaran ya. Man hadza wa man zalika. Siapa ini dan siapa itu? Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini adalah seorang guru dan itu adalah seorang imam. Ini adalah seorang guru dan itu adalah seorang imam. Ya. Kemudian madzalika. Apa itu? Apa itu? Dzalika hajarun. Itu adalah batu. Itu adalah batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Tapi mungkin ada kata-kata yang belum mengerti dia atau belum hafal. Saya bertanya dulu. Belum kita lanjutin. Mazalika. Jadi mazalika itu apa itu gitu. Ada lagi belum kita pelajaran yang kita mau ambil dari sini. Hajarun itu batu ya. Terus untuk imamun itu seorang imam. Sarirun itu ranjang atau tempat tidur. Wow itu dan Pak. Jadi kalau kita mau dan itu ya tinggal siapa ini dan siapa itu ya kita tambahin wa aja ya. Itu termasuk huruf ya, bukan isim atau segala macam. Jadi kalau sukarun itu gula ya. Sukarun itu gula. Sugar ya. Kalau bahasa Inggrisnya sugar ya. Jadi hampir mirip ya serapannya ya. Labanun itu susu ya. Oke, baik ya. Kalau nggak ada kita ambil dari pelajaran kedua ini, yaitu kita mendapatkan pelajaran tambahan yaitu kata tunjuk juga masih ya. Cuma yaitu zalika. Kemarin kita telah pelajari haza ya. Ini, nah zalika itu. Jadi kalau haza itu untuk yang dekat ya. Haza itu ya. Kalau zalika itu untuk yang jauh. Itu. Iya kayak kalau ini kan dekat ya. Kalau itu kan jauh gitu. Jadi kita menunjukkan jarak ya. Bukan
dia lebih kepada jarak ya, bukan yang lainnya ya. Jadi kalau isim isyarah itu ada haza, dzalika. Nah, nanti kita akan pelajari kalau ini untuk muzakkar, yaitu muzakkar itu kan untuk yang kepada sifat laki-laki ya. Jadi kalau kita untuk menanyakan laki-laki kita pakai haza atau dzalika, tapi kalau perempuan nanti kita mempelajari hazihi dan tilka. Artinya sama, kalau hazi itu ini, tilka itu gitu. Cuma dia kalau umpamanya kita menunjukkan perempuan atau kata benda yang menunjukkan perempuan seperti ada tamar butohnya biasanya. Nah, nanti dia makanya tilka atau hazihi ya. Kalau untuk laki-laki, untuk kata-kata yang tidak ada tamar butohnya ya, kayak khimarun, baitun, masjidun, kan gak ada tamar butoh. Nah, dia masih memakai haza atau tilka gitu. Ya, kita lanjut ya untuk menyelesaikan. Mungkin langsung coba baca ya, Iqra waktub. Mungkin untuk nomor 1 dari mana? Sebelah sini ya, belum. Pak, silakan Pak. Sebelah sini. Nomor 1. Ada Sukarun Pak. Sukarun tadi. Iya. ada sukarun, wadalika Labanun. Mungkin bisa di atasnya udah ada ya. Langsung diharokitin aja nggak apa-apa Pak. Di situ. Biar apa namanya enak baca ya gitu. Sukarun. ada Sukarun. wadalika labanun. Ya, mungkin artinya bisa di Labanun. Laban. Artinya Ini adalah gula dan itu adalah susu. susu, tidak itu adalah susu. Di atas. Ditulis saja kalau ini di situ susu gitu Pak. Di atasnya. Kalau lupa, mungkin Pak Solihin nomor 2. Apa itu? Siapa itu Pak? Man. Itu menunjukkan orang itu. Man itu untuk yang berakal, orang. Binatang ma dia, karena dia tidak berakal. Bukan yang bernyawa dan tidak bernyawa ya. Kalau itu apa, dia lebih kepada lil akil dan ghairul akil kan, ini kan kita yang berakal dan tidak berakal ya Pak. Yang mana ini? Kalau man itu berarti siapa gitu. Menunjukkan orang itu. Menunjukkan orang. Man robukar itu. Nah, Mandalika. Siapa? itu siapa itu? Iya. Siapa itu? Dalika imamun. Itu adalah imam. Iya, betul. Baik. Mungkin Pak, silakan. Adalika itu, apakah itu kucing? Ya. La. Dalika kalbun, tidak, itu adalah anjing. Ya, baik. Pak, ini siapa namanya? Pak siapa? Fatumil. Mahada apa ini? Hada Hajarun. hajarun. Di atas sudah ada ya. Ini adalah Batu. batu. Mungkin kalau kita nggak tahu apa, kalau ini kita bisa langsung haroketin aja ya kalau kita nggak tahu atau segala macam. Jadi kita nanti kedepannya itu terbiasa gitu membaca yang nggak ada harokatnya gitu. Hebat juga ya, udah bisa baca yang huruf Arab gundul ya. Jadi kalau kita apa sering latihan gitu, biasanya nanti tanpa sadar ya bisa baca sendiri gitu. Walaupun kita nggak tahu hukum-hukumnya, tapi insya Allah tahulah gitu cara bacanya. Baik, lanjut ya, ikutin saya ya, bisa ya.
Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Saya tulis. Kata yang baru. Imamun. Imam. Seorang imam ya. Seorang imam. Hajarun. Hajar. Hajarun batu. Sukarun. Sukarun. Gula. Labanun. Susu. Taip ya. Jadi ada kata-kata yang baru biasanya kalau di akhir pelajaran biasanya kita ada kata-kata yang baru, kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Jadi di sini kita bisa tulis ya. Jadi buat kosakata kita juga ya. Imamun, hajarun, sukarun ini kata-kata yang baru buat nanti di pelajaran berikutnya biasanya diulang lagi gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait masalah pelajaran hari ini? Tafadhol atau kalau ada apa yang belum diharokatin kita nggak tahu mungkin bisa diharokatin aja gitu biar kita nanti bacanya enak. Ini ada pertanyaan? Jadi ini apa namanya? Susah nulisnya. Jadi kalau gundul begini apa ya? Nanti ada Pak apa Jauh ya. sih makanya kita pelan-pelan aja ya apa namanya kalau langsung Ini kan cuman kalau kita ngikutin hafalan. ya kita lebih kepada mufrodat ya kosakata jadi hafalan-hafalan dulu aja gitu nanti ada kok dia waktunya Saya harus baca apa ya? kayak gini Semua contohnya gini bismi ya kan bismillah gitu kenapa dia bismi nggak bisma bismu gitu kan gitu ya. nah karena Kalau nggak ada ini kan bingung. nah karena di situ kan nanti kita pelajari itu ada apa hal-hal yang membuat dia itu kasroh hal-hal yang membuat itu doma kemarin kan kita sudah pelajari ya apa namanya tanda baca dari bahasa Arab itu dengan tajwid itu kan berbeda ya kalau di bahasa Arab itu kita mengenalnya marfu gitu nah kan kemarin sudah ditulis ya yang di papan tulis itu kan marfu majrur majzum dan apa mansub ya jadi kalau marfu itu lebih identik dengan domah dia kata asal apa tandanya itu domah kalau majrur itu dia kasroh nah kalau majzum itu dia sukun nah nanti kalau dia mansub itu dia fathah jadi semuanya itu cuma ini doang Pak apa aslinya aja gitu dia bisa juga
domah tapi dia pakai waw bisa gitu. Tapi nanti ada turunannya itu, jangan terlalu takutnya ntar pusing lah. Emang jadi cukup tahu aja gitu, kalau pokoknya gitu aja lah. Kalau kita menanyakan, jadi bukan kenapa dia itu domah gitu, sebenarnya bukan begitu, kenapa dia itu marfu gitu kan. Bismi berarti kan dia itu majrur, bukan dia itu kasroh, bukan. Jadi namanya itu dia majrur. Jadi nanti kalau dalam bahasa Arab itu menentukan, kita itu menentukan apa namanya, contohnya bismi gitu ya. Jadi bismi itu dia majrurun gitu, wa alamatu jarrihi kasrotun gitu. Jadi majrur dia itu alamat majrurnya itu kasroh gitu. Kasroh itu berarti dia di belakangnya itu kasroh gitu. Jadi kalau di bahasa Arab nanti begitu Pak belajarnya. Contoh ya, kayak apa? Kayak gini ya, apa namanya? Jalika hajarun ya kan. Di sini dia itu susunan kalimat Pak sebenarnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dia susunan kalimat. Jadi dia itu subjek dan predikat. Jadi zalika itu subjek, hajaran itu predikat kalau kita ini. Nah, kalau subjek itu dalam bahasa Arab hukumnya marfu. Jadi kalau marfu itu berarti kita udah tahu ya, domah. Tapi di sini zalika gitu. Ya kan? Apa fathah gitu. Nah, gitu. Padahal di situ subjek itu hukumnya marfu gitu. Nah, kayak di sini hajarun. Nah, ini kan predikat ya. Predikat itu hukumnya marfu. Nah, dia benar. Dia domah gitu. Nah, kalau di zalika itu nanti dia pembahasannya itu apa namanya? Beda lagi nanti. Jadi kita kalau hajarun gini, nanti kita disuruhnya gini Pak, hajarun. Coba namanya i'rab ya Pak. Apa namanya? Kenapa dia itu hajarun gitu? Karena dia itu sebagai khobar. Khobar itu predikat gitu. Jadi mubtada khobar ya. Kalau mubtada khobar itu predik subjek, mubtada khobar itu predikat gitu. Nah, nanti khobar itu hukumnya marfu ya, dia predikat itu marfu. Nah, nanti jadi mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun fi akhirih. Jadi khobar itu predikat ya, predikat dia itu marfu. Nah, dia itu marfu itu tandanya itu dhammah. Nah, tandanya ini dhammah belakangnya. Dhammah fi akhirih, dhammah di akhirnya. Begitu Pak. Nanti bahasa Arab itu kalau untuk menentukan akhir kata seperti itu Pak. Cuma nanti itu panjang belajarnya. Makanya kalau kita langsung kita kasih yang itu, kita ngikutin kitab ini aja biar kita pelan-pelan tapi pasti insya Allah ya. Jadi intinya itu aja kemarin yang saya bilang, tanda-tanda baca dalam bahasa Arab itu 4 itu aja dulu di kita. Yang paling enggak kita inilah tahulah gitu. Kalau di tajwid kan dhammah, fathah, kasroh. Untuk hari ini kita belajarnya haza, isim isyarah, dan zalika. Nah, nanti ini untuk mudzakkar ya. Nah, ini nanti muannas. Ini artinya ini artinya itu. Ini hazihi, ini untuk yang dekat, ini untuk yang jauh. Nanti kita pelajari yang muannas ya. Mungkin ini belum dipelajari, mungkin untuk apa biar dia sifat perempuan Pak.
nanti ada tanda-tanda muannas itu apa aja. Dia lebih kepada kalau umpamanya kita mau menanyakan perempuan ya, jadi kita bisa man hazihi gitu, hazihi ummi, ummun gitu. Jadi kalau man hazihi, hazihi bintun, ya kan, anak perempuan bintun kan. Jadi kalau kata-kata contoh kayak ada tamar butohnya, biasanya dia itu muannas tuh, dia kayak sayyaratun. Nah, jadi kita ma hazihi gitu, hazihi sayyaratun, mobil gitu. Sebenarnya dia ini lebih kepada ini ya, lil ba'id dan lil qorib ya. Kalau ba'id itu apa, jauh, kalau qorib itu dekat ya. Jadi untuk yang dekat dan yang jauh. Itu dalika. Tilka, tilka, sama artinya ya. Udah paham belum, Dek? Isyarah, ismul isyarah ya. Isyarati. Dia masih kata ini kok, kata apa? Kata tunjuk ya. Kemarin kita udah pelajari kan, kemarin kita hanya hadza ya. Sekarang tambah dalika. Insyaallah nanti pelajaran berikutnya nanti kita ada nambah hadhihi dan tilka. Jadi kita untuk ini aja ditulis aja dulu apa? Asmu ya. Ismul isyarah. Kata tunjuk. Ini belajar bahasa Arab tuh lama, Pak. Kalau kayak saya juga lama banget. Sampai sekarang juga belum paham-paham banget. Saya dari 2016 bahasa Arab, pindah sono pindah sini, nggak paham-paham. 8 tahun ya. 8 tahun. Karena kalau udah istilahnya kalau yang nggak terbiasa ya, emang segitulah kurang lebih. Itu harus tinggal di sana apa ya? Iya. Biar cepat harus tinggal di sana. Kalian praktek tiap hari. Emang harus di praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi bahasa Arab itu juga apa? Kalau kita mau kepada baca kitab ya kita harus sering baca kitab gitu. Kalau kita mau lancar berbahasa Arab ya sering berbahasa Arab gitu. Komunikasi.
Ya, mungkin ada pertanyaan? Kalau zalika itu menunjukkan apa? Ini tadi Qorib, oke. jauh, Jauh. jauh. Baik. Bait ya, bait jauh ya. Oh, kalau tilka Tilka itu sama, cuma bedanya zalika itu muzakkar, tilka itu muannas. Jadi kalau kita mau nanyain laki-laki, sama mamanya man zalika, mamanya zalika ustazun, zalika mudarrisun. Kalau perempuan berarti mudarrisatun, guru perempuan ya kan. Tinggal tambahin tamar buto aja sebenarnya kalau untuk muannas itu. Jadi nanti zalika itulah ya istilahnya, zalika itu laki-laki, muzakkar itu laki-laki lah. Kalau muannas itu perempuan gitu aja. Sifat tilka itu muannas. Manas ya. Ya. Jadi kalau menanyakan perempuan, dia untuk yang jauh umpamanya. Contoh kayak dia itu man tilka gitu kan. Siapa dia? Tilka mudarrisatun gitu. Dia itu seorang ustadzah gitu. Dia itu seorang ummun ya kan. Ummun tuh tetap biarpun gak ada tamar butoh tapi kan dia muannas tetap karena dia perempuan ya kan. Jadi nanti sebenarnya tanda muannas itu yang lebih kita kenal itu tamar butoh ya. Cuma nanti ada kata-kata yang apa? Dia itu bentuknya muannas tapi nggak ada tamar butohnya. Kayak sifatnya itu memang perempuan kayak haidun gitu. Al haidu itu kan dia cuma haid ya. Jadi khusus untuk perempuan gitu. Nggak ada tamar butohnya. Hindun, kirdun dia kirdun itu apa? Apa namanya? Tempat makan apa? Asia. Oh itu ini kirdun, Kirdun bukan yang kera. kera dia, Kera. kera kirdun mah. Kera. Ini apa? Kardun. Tempat nasi itu apa? Kidrun ya? Kalau kirdun kera ya. Kayaknya kidrun deh. Nanti jadi itu paslin. Jadi dia lebih kepada muannas dan muzakkar ya. Kalau muannas itu perempuan, muzakkar laki-laki gitu aja sih sebenarnya. Intinya mah Itu muanas tuh yang kecil. ya muannas. Susah tulisnya nyamping nih. Muanas ya. Ini ada pertanyaan lagi terkait pelajaran hari ini atau yang lainnya? Jadi kalau di rumah masih bisa ini kita mempraktekkan ya. Karena emang buku ini enaknya itu begitu dia. Dari memang benar-benar kita nggak bisa bahasa Arab gitu. Karena memang pengarangnya ini bukan orang Arab gitu. Karena dia ini emang aslinya mana ya? Dia luar Arab gitu. Dia orang India dia. Ini pengarangnya India. Jadi dia merasakan mungkin ya beratnya belajar bahasa Arab. Jadi untuk orang-orang awam, orang-orang yang non Arab gitu ya, kayak kita ini gitu. Jadi dipermudah sama dia gitu. Kalau misalkan perempuan tetap pakai man, misalkan mantilka. Ya, tetap mantilka. Dia hanya kata tunjuknya aja yang ini. Kan dia hanya
yang berakal atau tidak berakal gitu kan. Judulnya itu aja Pak dia. Kalau yang ini sebenarnya judulnya dia ini untuk yang dekat dan yang jauh gitu. Kalau yang dekat tuh hadza, yang jauh itu tilka. Kalau yang apa kata tunjuk itu kata tanya itu man itu dia itu untuk berakal atau tidak berakal gitu aja sih. Jadi udah ketetapan gitu, nggak bisa dirubah gitu. Kalau man itu buat yang tidak berakal ya nggak bisa. Man itu manusia ya. Namun dia manusia. Man siapa? Ismul Istifham. istifham. Sebenarnya dia ada juga hal ya. Hal itu juga sebenarnya artinya apakah. Dia juga bisa. Dia juga membutuhkan kata membutuhkan jawaban ya atau tidak. Ini ada pertanyaan lagi, cukup kali ya? Cukupan saja ya. Untuk pekan depan kita Darsul Salis ya, pelajaran ketiga ya. Di sini cuma ini Pak, untuk minggu depan yang halaman 14 Pak ya, bisa dilihat dulu untuk apa kita pandangan aja gitu ya. Jadi di sini cuma ada alif lam dan tidak pakai alif lam Pak. Jadi di situ ada baitun dan al baitu ya kan. Jadi kalau baitun kalau di belakangnya ada tanwin berarti dia nggak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lam berarti dia nggak boleh tanwin. Jadi gitu Pak. Untuk yang minggu depan ya, untuk pelajaran ketiga kita ini dulu coba saya jelaskan aja loh ya biar minggu depan kita mudah pelajarinya ya. Jadi kalau baitun itu nggak pakai alif lam ya, jadi dia pakai tanwin. Tapi kalau nggak pakai tanwin dia al baitu ya, gitu. Sebenarnya dia ini khusus dan tidak khusus gitu Pak. Jadi kalau baitun itu maknanya masih umum, nah kalau al baitu itu dia lebih khusus gitu. Itu aja sih. Baik ya. Mungkin kita akhiri pelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Mungkin kalau ada yang salah saya mohon maaf, mungkin kalau ada yang benar dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.